Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk malam hari ini kita teruskan kembali kajian kita Kitab Al-Hikam. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan bagaimana cara merasa bahagia lantaran suatu ketaatan yang muncul dari diri kita. Kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanal farahu bitta'ah qad yutawahhamu annahu far'u ru'yatiha wan nazari ilaiha rafa'a dzalika biqaulih walamma kanal farahu, dan disebabkan merasa bergembira bitta'ah dengan lantaran ketaatan, qad yutawahhamu annahu far'u ru'yatiha, kadang disangka itu bagian dari memandang amalan-amalan itu, wan nazari ilaiha, dan melihat kepada amalan-amalan itu. Rafa'a dzalika biqaulih, maka Ibnu Athaillah menghilangkan kesan itu biqaulihi, dengan perkataan beliau, qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Qata'a, membenamkan Allah subhanahu wa ta'ala, as-sa'irina lahu, kepada orang yang berjalan menujunya, nya Allah, wal wasilina ilaihi, dan yang sampai kepadanya, an ru'yati a'malihim, dari memandang amalan-amalan mereka, wa syuhudi ahwalihim, dan dari menyaksikan keadaan-keadaan mereka. Amma sairun fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Amma sairun, adapun orang yang berjalan menuju Allah, fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha, karena sesungguhnya mereka itu lam yatahaqqaqu sidqa, belum sebenar-benarnya jujur ma'allahi, bersama Allah, fiha, di dalam ketaatan. Artinya orang yang berjalan menuju Allah, mereka tidak dapat memastikan kebenarannya
bersama Allah dalam ketaatan. Wa ammal wasilun, adapun orang yang sampai kepada Allah, fali annahu, karena sesungguhnya Allah ghayyabahum, membenamkan mereka, bisyuhudihim, dengan melihatnya mereka, anha, dari amalan-amalan. Maksudnya orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, asairunalah, yang berjalan menuju Allah, dan al-wasiluna ilaih, yang sampai kepada Allah. Yang berjalan menuju Allah, mereka tidak mampu untuk memastikan keikhlasannya dalam beramal, sehingga mereka tidak memandang amalan-amalannya itu. Adapun orang yang sampai kepada Allah, Allah membenamkan mereka dari apa yang mereka amalkan dari ketaatan. Karena ketika memandang sesuatu yang menjadi tujuan utama, maka yang lain akan hilang dari perhatiannya. Qultu, saya berkata, saya pemberi komentar kitab Al-Hikam. Qata'ahuna bimakna ghayyaba. Kata qata'a di sini mempunyai makna ghayyaba, membenamkan. Walau abbara bihi lakana alhara wa ashal. Walau abbara bihi, dan jika beliau membuat kalimat dengannya, lakana alhara wa ashal, pasti itu lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami. Lima fit ta'biri bil qat'i, dikarenakan dengan membuat gambaran dengan kata al-qat'i, minasyukmati, mempunyai kesan kurang baik. Wa fi ibaratihi syai'un minan naqs, dari ungkapan yang disampaikan oleh beliau sedikit ada kekurangan dari sisi bahasa. Karena kata qata'a lebih umum digunakan untuk yang bersifat kurang baik. Falau qala, sekiranya lebih baik beliau berkata dengan ghayyabat sairina lahu an ru'yati a'malihim wa ahwalihim. Ghayyaba, Allah membenamkan, as-sairina lahu, kepada orang yang berjalan menujunya, an ru'yati a'malihim, dari memandang amalan-amalan mereka, wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka. Wal wasilina ilaihi, dan Allah membenamkan orang-orang yang sudah sampai kepadanya, an ru'yati wujudihim, dari memandang keberadaan mereka.
Amma sairuna fali'annahum lam yatahaqqaqu fiha sidqa ma'allah. Amma sairin, adapun orang-orang yang berjalan menuju Allah, fali'annahum, dikarenakan mereka itu lam yatahaqqaqu, belum dapat mencapai hakikat, belum dapat memastikan fiha, di dalam amalan-amalannya itu as-sidqa, kejujuran, kebenaran, ma'allah, bersama Allah. Amalnya yang penuh dengan kekurangan sehingga tidak layak untuk menjadikan amalannya itu sebagai sesuatu yang menjadi perhatiannya. Wa ammal wasilun, adapun mereka yang sudah sampai kepada Allah, fali'annahum lam yashhadu ma'allahi siwa, karena mereka tidak memandang bersama Allah kepada sesuatu selainnya. Yakni maksudnya annal haqqa ta'ala, bahwasanya yang maha benar dan yang maha tinggi itu Allah subhanahu wa ta'ala, ghayyaba zairinalah, membenamkan orang-orang yang berjalan menujunya, wal wasilina ilaihi, dan orang-orang yang sudah sampai kepadanya, an ru'yati a'malihimuz zahirah, dari memandang amalan-amalan mereka yang lahir, wa syuhudi ahwalihimul batinah, dan menyaksikan keadaan-keadaan hati mereka yang batin. Amma sairun, adapun orang yang berjalan menuju Allah, fali'annahum yattahimuna anfusahum 'alad dawam. Fali'annahum, karena orang yang berjalan menuju Allah, yattahimuna anfusahum, mereka selalu mencurigai diri mereka sendiri, 'alad dawam, selamanya. Orang yang beramal baik seharusnya mencurigai dirinya sendiri, karena diri kita, nafsu kita adalah ammaroh bisu, banyak mengajak kepada ketidakbaikan. Bahkan kadang-kadang yang nampaknya baik pun, di balik kebaikan yang kita perbuat ada tujuan jahat yang menyelinap, itu nafsu kita. Maka dikatakan oleh Al-Quran, qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala, maukah aku tunjukkan orang-orang yang paling rugi amalan-amalannya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang tersesat amalan-amalan mereka ketika hidup di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka menduga bahwa mereka telah memperbaiki amalan-amalannya. Ini orang yang beriman selalu curiga dengan nafsunya sendiri. Famahma sadara minhum ihsanun wala halahum yaqzatun aw wijdanun ra'auha fi ghayatil khalali wan nuqsan. Famahma sadara minhum, maka ketika keluar dari mereka ihsanun, suatu amalan baik, wala halahum yaqzatun, dan terlintas
dalam benak mereka rasa sadar dan ingat kepada Allah, au wijdanun, atau menemukan perasaan dekat dengan Allah, ra'auha fi ghayatil khalal, mereka memandangnya dalam puncak yang penuh celah, sangat banyak kekurangan, sangat banyak celah, wan nukson, dan kekurangan. Fastahyu minallah, maka mereka merasa malu dari Allah. Ayyamidu alaiha, untuk bersandarkan dengannya amalan. Au ya'taddu biha, atau menghitung-hitung amalannya itu. Biasanya yang dihitung itu kan yang baik, padahal kita belum mampu memastikan apakah baik ataupun tidak baik. Faghabu an a'malihim wa ahwalihim, maka mereka terbenam dari memandang amalan-amalan mereka dan keadaan-keadaan batin mereka. Wa'tamadu ala fadli rabbihim, dan mereka bersandarkan kepada anugerah Tuhan mereka. Fasidku, kejujuran, huwa, dia adalah lubbul ikhlas, intinya keikhlasan. Lub atau lab dengan jama' al-bab adalah inti, sari. Wasirruhu, dan rahasianya ikhlas. Maksudnya lam yatahaqqaqu bisirril ikhlasi fiha, mereka tidak memastikan adanya rahasia keikhlasan di dalamnya, di dalam amalan itu. Falam yarauha walam yarkanu ilaiha, maka mereka tidak memandangnya sebagai suatu kebaikan yang layak untuk diandalkan. Walam yarkanu ilaiha, dan mereka tidak cenderung kepadanya, kepada amalannya. Karena bahaya membanggakan amalan ini bisa mendatangkan ujub. Ujub ini merasa baik lantaran kebaikannya. Dan ini termasuk 3 hal yang membinasakan. Salasun muhlikatun, 3 hal pembinasa. Di antara 3 ini adalah wa'ijabul mar'i binafsi. Ijabul mar'i binafsi, ini memandang baik dirinya sendiri lantaran dia merasa beramal kebaikan. Su'ila ba'dul arifin, ditanya sebagian ahli ma'rifat, ma alamatu qabulil amal, apakah tanda diterimanya suatu amal? Qala, beliau menjawab, nisyanuka iyahu, lupamu terhadapnya, terhadap amal itu. Wangqita'u nazrika anhu bil kulliyah, dan terputusnya pandanganmu darinya secara total. Bidalalati qawlihi ta'ala, dengan dasar firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Ilaihi, kepada Allah, yas'adu, naik, al kalimut thayyibu, ucapan yang baik, wal amalus salih, dan amalan yang saleh, yarfa'uhu, dia mengangkatnya.
Kalau sudah diangkat oleh Allah, maka hilang dari pandangan orang itu karena sudah diangkat oleh Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Wa qala Zainul Abidin radhiyallahu anhu, berkata Zainul Abidin radhiyallahu anhu, kullu syai'in, setiap sesuatu, min af'alika, dari perbuatan-perbuatanmu, idza tasalat bihi ru'yatu, ketika pandanganmu selalu terpaut dengannya, fazalika dalilun ala annahu lam yuqbal, maka itu adalah sebagai tanda bahwasanya ia tidak diterima. Li'annal maqbula marfu'un mughayyabun anka. Li'annal maqbul, sesungguhnya yang diterima itu marfu'un, terangkat. Maghribun juga boleh, maghribun, terbenam, anka, darimu. Kalau mughayyabun, dibenamkan, anka, darimu. Wa man qata'at anhu ru'yatuka fadzalika dalilun 'alal qabul. Wa man qata'at anhu, dan apa yang terputus darinya, ru'yatuka, memandangmu, fadzalika dalilun, itu adalah penunjuk, 'alal qabul, atas diterimanya suatu amalan. Wa ammal wasiluna, adapun orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, fali annahum fanuna an anfusihim, sesungguhnya mereka telah fana dari memandang diri mereka sendiri, ghaibuna fi syuhudi ma'budihim, yang mereka tenggelam di dalam kesaksian terhadap yang disembahnya. Faharakatuhum wa sakanatuhum kulluha billahi wa minallahi wa ilallahi. Gerakan mereka, wa sakanatuhum, dan diamnya mereka, kulluha, keseluruhannya itu, billahi, dengan Allah, wa minallah, dan dari Allah, wa ilallahi, dan menuju kepada Allah. Iz muhalun an tashhadahu wa tashhada ma'ahu siwah. Iz muhalun, karena mustahil, an tashhadahu, jika kamu menyaksikan dia Allah, wa tashhada ma'ahu siwah, dan kamu menyaksikan selainnya bersama Allah. Fa in zaharat alaihim ta'atun aw sadara minhum ihsanun syahidu fi zalikal wahidal mannan. Fa in zaharat alaihim, jika nampak dari mereka, ta'atun, ketaatan, aw sadara minhum ihsanun, atau muncul dari mereka suatu amalan kebaikan, syahidu fi zalikal wahidal mannan, mereka menyaksikan dalam hal itu yang Maha Esa, yang senantiasa Maha memberi. Hukiya anil wasiti rahimahullah, diceritakan dari al-wasiti rahimahullah, seorang ulama ahli mursyid, annahu lamma dakhalani sabur, sesungguhnya ketika beliau masuk ke Nisabur di Khurasan, Iran untuk sekarang, sa'ala ashaba Abi Osman,
beliau menanyakan kepada murid-murid Abi Utsman, bimadza kana ya'murukum syaikhukum, bagaimana gurumu memerintahkan kepadamu? Faqalu, mereka menjawab, kana ya'muruna bil tizami ta'ah wa ru'yati taqsiri fiha. Kana ya'muruna, beliau memerintahkan kepada kami bi'iltizami ta'ah, dengan senantiasa menjalankan ketaatan, menetapi ketaatan kepada Allah, wa ru'yati taqsiri fiha, dan memandang kurang di dalam ketaatan itu. Faqala, maka Al-Wasiti berkata kepada mereka, amarokum bil majusiyyatil mahdah, gurumu memerintahkan kamu sama dengan agama Majusi. Halla amarokum bil ghaibati anha bisyuhudi mujriha wa munshiha, mengapa gurumu tidak memerintahkan kepadamu bil ghaibati anha, dengan merasa terbenam dari memandang amal, bisyuhudi mujriha wa munshiha, dengan menyaksikan yang menjalankannya dan yang menumbuhkannya. Ini bagi bukan kalangan ahli tasawuf, nampaknya dua-duanya sama, tetapi memandang iltizam bitta'ah, ada kesan kita baik, dan kalau ada kesan kita ini baik, rawan amalan kebaikan kita hilang karenanya. Maka Al-Qushairi memberikan komentar. Qala Al-Qushairi, berkata Al-Qushairi, arada siyanatahum anil i'jab. Al-Wasiti bermaksud menjaga mereka-mereka itu, murid-murid dari Abi Utsman, anil i'jabi, dari ujub, wadalalatihim alal adab, dan menunjukkan kepada mereka adab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhomiru qata'a, dhamir kata qata'a, ya'udu ilal haqqi subhanahu wa ta'ala. Dhamir qata'a ini huwa mustatar jawaz, yang kembali kepada al-haq subhanahu wa ta'ala. Qata'at sa'irina lahu, qata'a sudah memutuskan atau membenamkan siapa Allah, as-sa'irina lahu, kepada orang yang berjalan menujunya. Wasairina wal wasilina maf'ulun bihi, dan kata sairin dan wasilin adalah menjadi maf'ul dari fi'il dan fa'il qata'a. Wa'lam, ketahuilah, an-nasairin fi kalami syekh, kata as-sairin dalam pembicaraan beliau Syekh Ibnu Athaillah adalah humul qismus tsani, adalah bagian orang yang kedua, allazina farhuhum bitta'ah min haitsu annaha unwanul qabul, yaitu orang yang gembiranya mereka lantaran ketaatan, dikarenakan ketaatan itu sebagai pertanda diterima. Artinya kalau kita melakukan ketaatan,
berarti tanda-tanda kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Wala yalzamu minal farahi biha ru'yatuha, dan tidaklah mengharuskan merasa gembira ini dengan ketaatan itu dianggap seperti memandangnya. Wala yalzamu minal farahi biha ru'yatuha, dan tidak mengharuskan minal farahi biha, merasa bergembira dengan ketaatan itu, ru'yatuha, memandang amalan itu. Idh qad yafrahu biha, karena kadang merasa gembira dengannya, min haitsu annaha minnatun minallah, karena ia adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqta'a ru'yatahu anha, dan memutuskan pemandangannya darinya, dari amal, min haitsu timadihi 'ala Allah, dikarenakan persandaran dia hanyalah kepada Allah. Wal wasilun huna humul qismu tsalits alladzina hum farhuhum billahi duna syai'in siwa. Dan yang dimaksud dengan al-wasilun di sini adalah kelompok yang ketiga, yaitu yang gembiranya ketika melakukan ketaatan itu dengan Allah dan bukan karena suatu yang lain. Wallahu ta'ala alam. Hadza akhirul bab sadis. Ini adalah akhir bab yang keenam. Wa bihin taharudul kitab, dan dengannya cukup seperempat dari kitab Al-Hikam ini. Wahasiluha, pendek kata, ringkasnya, ngilajul qulubi wa alamatu mautiha wa maradiha wa sihhatiha wastimdadi anwariha wattisali waridatiha hatta taghiba an syuhudi a'maliha wa ahwaliha wa tafna an dairati hissiha bittisa'i fadai syuhudiha wa fi zalika syarafuha wa izzuha wa fi diddi zalika wa huwa ru'yatul makhluqi warrukunu ilaihi zilluha wa hawanuha. Wa hasiluha, ringkasnya atau pendek kata, ilajul qulubi, obat untuk hati, wa alamatu mautiha wa maradiha, tanda kematian dan sakitnya, wa sihhatiha, dan tanda sehatnya, tanda matinya, sakit dan sehatnya, wastimdadi anwariha, dan mengalirnya cahaya-cahayanya, wattisali waridatiha, dan bertemunya sesuatu yang datang ke dalam hati, hatta taghiba an syuhudi a'maliha wa ahwaliha, sampai hati itu terbenam dari menyaksikan amalan-amalannya dan keadaan-keadaannya, wa tafna an dairati hissiha, dan fana dari lingkaran perasaan fisiknya, bittisa'i fadai syuhudiha, karena luasnya angkasa kesaksiannya, wa fi zalika syarafuha wa izzuha, dan di dalam hal itu adalah kemuliaan dia dan ketinggian dia hati. Wa fi diddi zalika,
Dan dalam sebaliknya yang itu, wa huwa ru'yatul makhluqi warrukuni ilaihi, yaitu memandang makhluk, warrukunu ilaihi, dan cenderung kepada makhluk, itu adalah zilluha wa hawanuha, kehinaannya dan keremehannya hati. Ini nanti akan diterangkan bahayanya toma, ragus, dan lain-lain untuk memotongkan keterikatan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Amalan-amalan yang seperti apa yang nampaknya baik dari sudut pandang kita, Ya. ternyata malah amal tersebut justru dipandangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti apa Pak? Nah, itu bukan bentuk amalannya, tetapi sikap kita setelah kita beramal. Ya, misalnya kita sedekah dengan harta, terus setelah sedekah kita merasa bahwa kita adalah dewa penolong, sehingga ketika orang yang kita beri itu memberikan sikap yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, marah kita melebihi kemarahan setan. Lah di sini menunjukkan amalan kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azah. Wahai orang beriman, jangan engkau batalkan sedekah-sedekahmu itu bil manni wal azah, dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati. Nah, ini kadang amalan itu bisa batal, sementara yang beramal merasa amalannya masih ada. Misalnya kita orang yang selalu taat kepada Allah, dengan ketaatan itu kita merasa orang lain semuanya kecil, dan kita menyangka seakan-akan yang paling cocok untuk di surga itu kita sendiri. Nah, ini juga bagian dari i'jabul mar'i binafsi. Dan ini penting, para ulama ini sangat menekankan. Jadi amalan ini bukan sekedar waktu kita beramal, tapi ada pula waktu menjaga amalan itu biar tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa agar amalan kita terjaga di sisi Allah, maka jangan kita bawa kemana-mana, sudah kita hilangkan dari pandangan kita dan keterikatan hati kita dengan amalan yang pernah kita perbuat. Karena kalau kita memandang kita ini baik, mulai kapanpun kita memandang diri kita baik, maka berakhirlah kebaikan kita. Maka kitab tasawuf ini semuanya akan menggambarkan, membawa pada kita semuanya, kita menganggap bahwa diri kita ini adalah yang sangat banyak salah, sangat banyak kekurangan. Jadi tasawuf untuk menyadarkan bahwa kita ini banyak salah, banyak kekurangan. Dan itulah baiknya manusia selama dia merasa serba kurang, amalnya masih banyak yang tidak baik, perbuatannya banyak yang perlu diperbaiki. Dan itu kita akan mengembangkan kebaikan kita. Tapi kalau kita sudah merasa baik, maka di saat itu pula bahaya untuk kehidupan kita. Dan banyaknya orang berselisih sampai urat leher menggeliggir ketika satu dengan yang lain berbantah-bantahan, karena masing-masing menganggap bahwa dia yang lebih baik. Tapi kalau masing-masing menganggap kita ini tidak ada apa-apanya, maka itu kedamaian di
masyarakat, dan kita akan menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, di sini kadang tidak nyambungnya orang awam dengan orang-orang yang biasa dengan ilmu tasawuf. Kalau orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ya, kalau kita kembalikan pada bahasa awal adalah ilmu akhlak, itu kita bukan mencari untuk dibenarkan, tetapi kita ini yang kita cari siapa yang bisa menunjukkan kita ini salah. Dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu an ini selalu menanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia sering bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Umar berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, kamu banyak berkumpul bersama Rasulullah, dan Rasul banyak menceritakan tentang ahwalul munafikin, keadaan dan sikap-sikap orang munafik. Maka tolong lihatlah diriku, adakah di dalam diriku sifat-sifat munafik yang pernah engkau dengar dari Rasulullah?" Ini Umar bin Khattab minta untuk ditunjukkan, karena setiap orang ini secara umum mencintai dirinya sendiri, dan setiap yang mencintai terhadap yang dicintainya ini silau memandang jeleknya. Dikatakan oleh penyair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan rasa senang terhadap yang disenangi akan silau memandang celahnya. Walakin aina sukhti tubtil masawiyah. Tetapi pandangan orang yang membenci terhadap yang dibencinya, maka kesalahan sekecil apapun akan nampak dalam pandangan yang memandang itu. Maka di sini kalau menurut para ulama seperti Al-Imamul Ghazali, kita ini sangat bersyukur dengan adanya orang yang membenci kita, asal kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Dan dengan kebenciannya itu tidak ada hal-hal penting yang kita miliki diambil oleh mereka. Kita bersyukur kalau ketemu orang yang membenci. Yang membencinya itu bukan karena kita berbuat zalim kepada mereka. Karena orang yang benci ini akan napeni secara tapis. Sedikit kita salah, mereka tahu. Dan itu adalah cermin kita. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang beriman itu selalu menjadikan orang lain sebagai wa'iz, pembimbingnya. Ya, orang benci ini yang banyak membimbing, karena dia yang lebih tahu tentang kejelekan kita. Tapi kalau kita tanyakan kepada orang yang cinta terhadap seseorang yang dicintainya, itu dia akan buta melihat kesalahannya. Tapi kalau yang benci, yang nampak cuman yang jelek semuanya. Bahkan kadang-kadang yang baik pun dipandangnya sebagai yang jelek. Nah, kalau sudah yang baik dipandang jelek, itu kita tetap dengan prinsip kita. Jangan kita mau benar dianggap jelek oleh orang lain, kemudian kita menanggalkan prinsip hidup kita mengikuti keridhaan orang banyak. Itu yang tidak benar. Jadi kalau orang lain mengoreksi, mencela, mencaci, kalau kita tidak berbuat zalim kepada mereka, tidak ada hak-hak mereka yang kita kurangi, itu layaknya kita bersyukur. Dan kalau kita bisa bersyukur, betapa damainya hidup, karena Anda nggak punya musuh lagi. Orang yang dia merasa menyakiti padahal Anda tidak merasa sakit. Dan kata hukama mengatakan,
Sesuatu hal yang istimewa pada dirimu adalah ketika banyak orang menyangka di saat itu kamu menangis, padahal di saat itu kamu dalam keadaan bahagia. Ini orang yang beriman yang bisa. Orang menyangka pasti dia menangis dengan keadaan itu, padahal di saat itu Anda merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang lain. Nah, ini kan untung dan rugi. Jadi kalau kita ingin amalan kita baik dan hati kita nggak pernah sakit, nah kalau kita merasa baik karena kebaikan kita, ini sensitif hati kita, sakit hati. Lalu aku ki wis wong apik-apik wong kok isih ngono ya, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita kisah elek-elek wong jadi wajar digitukan, itu nggak sakit. Nah, kalau kita ingin sakit ya itu yang sebaliknya ya. Tapi kalau kita ingin hidup ini bahagia, ya kita melihat diri kita banyak salah, itu jadi malah bahagia. Dan kalau bahagia, pikiran kita bisa jernih. Dan kalau pikiran itu jernih, insya Allah nanti jalan kebaikan itu Allah mudahkan. Semua kebaikan akan Allah berikan kalau pikiran kita jernih. Tapi kadang-kadang orang itu senang ruwet, pikiran dibuat sendiri, nanti akhirnya jauh dari jalan untuk mengantarkan kepada kebaikan. Orang-orang sudah sibuk dengan pekerjaannya, yang di sini dengar-dengar mergo rumangsa lara ati. Nah, ini yang jadi kendala hidup. Nah, nanti akan diterangkan pada yang makalah berikutnya untuk menghilangkan ketergantungan dengan orang lain. Nah, ini harus memupuk kemampuan diri. Ini yang pertama, nanti akan dibicarakan tentang finansial, tentang harta. Jadi kalau bisa kita kerja keras untuk mendapatkannya, itu untuk menghilangkan ta'alluq kita dengan orang lain. Nah, ini penting sekali untuk mengembangkan diri. Nah, untuk pengembangan diri harusnya kita bahagia. Kalau kita ini diliputi dengan kesusahan, maka kesusahan itu akan menguras energi baik yang ada di dalam diri kita. Barangkali yang lain kami persilahkan, monggo. Ya, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, asru ala ta'at, sabar menjalankan ketaatan. Jadi kalau kita melakukan perintah Allah, walaupun berat kita lakukan, tetap kita berusaha iltizam untuk menjaga dan memperhatikan untuk tetap kita perbuat. Ini sabar ala ta'at. Andai kata Anda yang merintangi, maka akan kita usahakan ketaatan itu dapat kita wujudkan. Itu sabar ala ta'at. Yang kedua, sabar alal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Arti sabar ditimpa musibah ini, kalau kita kena musibah itu kita terduduk, maka hendaknya segera bangun kembali. Jangan terlalu larut dalam kepedihan. Maka di sini ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, salah satu di antara keluarganya, maka Rasul ketika mereka masih berkerumun setelah 3 hari, Rasul menanya, kamu apa tugas kamu? Kerjamu apa? Oh, saya petani, saya sana pergi ke sawah. Kamu apa? Pedagang, sana pergi ke pasar. Artinya jangan selalu larut dalam kepedihan. Ini al-sabru alal musibah. Yang ketiga, sabar untuk meninggalkan maksiat. Nah, sabar untuk meninggalkan maksiat ini kita berlatih untuk meninggalkan maksiat walaupun itu menyenangkan nafsu kita. Barangkali ada yang lain.
Monggo. Tadi disebutkan bahwa ada dua hal yang di mata Allah itu, yang satu baru berjalan insya Allah, yang satu sampai kepada Allah. Ya. Kemudian kalau untuk manusia daripada awal mula itu untuk berjalan insya Allah, sebenarnya mesti masih banyak hawa nafsu yang menyertainya. Artinya jadi katakan bahwa ada kata mengenalkan orang-orang yang masih dalam perjalanan insya Allah, dengan melihat masih melihat kebaikan-kebaikannya. Itu berarti apakah belum ada nilai sama sekali ketika manusia itu masih berada jalan masih dalam makom berjalan kepada Allah, apa tidak ada nilainya dibandingkan dengan yang sudah sampai kepada Allah? Terima kasih. Nilainya tetap ada, sama dengan orang yang berhijrah bersama Rasulullah, ada niat untuk hijrah tetapi belum sampai, dia sampai ke tempat tujuan, kematian menjemputnya. Allah katakan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan menemukan tempat yang lapang, janji Allah, tempat yang lapang. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, dan siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian belum sampai tempat tujuan, kematian menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Jadi jangan dianggap nggak ada nilainya, tetap mempunyai nilai. Ini wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, ini yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi tetap ada nilainya, tapi marotib yang Allah berikan satu dengan yang lain tidak sama sesuai dengan ukurannya masing-masing. Bahkan yang berinfak di jalan Allah di awal Islam ketika dalam keadaan susah, sulit, dan berat, itu juga nggak sama dengan yang datang kemudian yang tidak memikul beban yang berat. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Nah, sebenarnya ilmu tasawuf adalah mempelajari bagaimana kehidupan para sahabat yang secara umum kalau ditawarkan orang-orang pasti menolak apa yang diperintahkan Nabi. Tapi mengapa orang beriman menyambutnya dengan sambutan yang seakan-akan tidak ada beban bagi mereka? Karena hati mereka sudah larut bersama Allah dan Rasulnya. Ini kisah para sahabat sangat banyak sekali yang dunia sampai sekarang pun tidak masuk di akal orang-orang banyak. Ada seorang pembantu Rasulullah, orang miskin yang selalu melayani Rasulullah. Ini saya lupa namanya, tapi ada dalam kisah kitab Hayatus Sahabah. Dalam kitab itu diceritakan orang miskin yang selalu dekat dengan Rasul. Orang ini ditangkap oleh orang musyrikin. Kamu kerja bersama Muhammad dapat apa? Kamu akan aku berikan sesuatu yang cukup untuk menutup kebutuhan hidupmu selama kamu hidup.
apapun yang kamu minta akan aku berikan. Syaratnya disuruh membunuh Nabi Muhammad, karena dekat, mudah untuk melakukannya. Dan Muhammad tidak akan curiga dengan orang yang miskin ini karena dia dekat dengan beliau. Tapi si miskin ini berkata, jangankan membunuh dia, sebuah duri yang akan menusuk jasad beliau, lebih senang saya yang tertusuk dengan duri itu. Itu sahabat ini. Akhirnya orang kafir marah dengan orang ini. Itu dipotongi jari jemarinya satu demi satu, tetapi tetap iman tidak lepas dari hatinya. Nah, di sini gambaran bahwa iman itu satu dengan yang lain tidak sama. Jadi kalau kita ukur dengan orang-orang seperti kita, ya nampaknya jauh sekali. Tapi barangkali kita sedikit juga bisa mencontoh beberapa hal yang kita mampu. Tapi tetap usaha kita sampai dimanapun kita berangkat ada nilai kebaikan. Jadi bukan kok terus tanpa makna, itu bukan. Barangkali yang lain kami persilahkan, monggo. Satu, misalkan kita melakukan suatu amalan-amalan, dan amalan itu contoh suatu kebaikan. Kemudian suatu saat, suatu ketika ada seorang yang dikarenakan amalan tersebut dengan orang lain dan di depan kita, kemudian kita merasa ada rasa senang di hati kita. Apakah yang seperti ini termasuk ujub sehingga membatalkan amalan tersebut, dan bagaimana sikap yang harusnya kita? Ya, kemarin pernah kita kaji dalam mengkaji niat dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Nah, di sana dikatakan yang seperti itu tidak mengurangi nilai pahala, dan itu pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengurangi nilai pahala. Sana unnas, orang memuji orang, itu enggak mengurangi pahala kita, selama itu tidak kita kondisikan orang untuk seperti itu. Pendek kata, kita beramal tidak memandang orang, mau dipuji silakan, mau dicela silakan, mau dianggap baik silakan, dianggap jelek juga silakan. Bahkan kalau bisa sama, dianggap baik ya kita beramal, dianggap jelek ya kita tetap beramal, karena bukan penilaian orang itu yang kita harapkan. Tetapi kalau kita senang dengan pujian orang, itu memang tabiat setiap orang. Sebenarnya ahli tasawuf semuanya ya sama, hampir sama. Dicela itu ya sakit, itu sama. Tetapi lebih baik kita belajar bahwa dicela itu enggak apa-apa, dan kita merasa itu tidak harus bersedih, bahkan dikatakan itu lebih manfaat. Ini biar kita mudah untuk mengobati kesedihan karena dicela oleh orang lain. Tapi pada dasarnya ya orang dicela, dicaci maki tetap dia sedih. Nah, ini perlu obat. Nah, obatnya dengan sebaliknya, bahwa dicela orang itu seharusnya kita bersyukur kalau kita memandang manfaatnya. Nah, biasanya obat itu adalah kebalikan dari penyakit kita. Kalau kita dingin perlu dihangatkan, kalau kita terlalu panas perlu didinginkan. Nah, rata-rata orang itu susah kalau dicaci maki. Ternyata dibalik cacian itu banyak manfaatnya. Jadi manfaat itu banyak diperoleh dari yang kita nggak senang. Dan banyak orang yang dicaci maki kemudian dia nggak bisa mengambil sikap yang benar, itu justru yang mencaci maki tambah pempengan. Iya, kalau kita misalnya baru diomongkan dengan sedikit suara yang nggak enak, terus kemudian sudah nggak doyan makan. Nah, ini orang yang ngomong tambah senang, wes tak enak gitu loh, dia modar, tapi malah seperti itu.
Karena yang ngomong merasa memancing itu kena. Tapi kalau yang dijelek-jelekan itu biasa-biasa, tapi kita nggak salah ya. Kalau salah tetap kita harus koreksi diri. Kalau kita salah, kita berbuat kezaliman, tetap kita harus memperbaiki diri. Tapi kalau kita sudah baik, kita nggak merugikan orang, kita nggak mencelakakan orang, orang menilai kita jelek, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ambil titik positif di balik yang tidak kita senangi itu. Karena kalau kita memandang semua apapun yang ada ini ada nilai baiknya. Pujian pun juga menjadi ada baiknya. Manfaat pujian orang itu ada baiknya. Security untuk kita melakukan perbuatan yang jahat. Misalnya setiap orang di kampung kita menganggap kita ini orang baik, kita ini orang yang terhormat, orang yang soleh. Apa yang dikatakan orang itu ada manfaatnya. Minimal kita akan menjaga jangan sampai jatuh di dalam kehinaan yang menjadi omongan orang banyak. Jadi nggak mengurangi pahala pujian orang. Nampaknya cukup sekian dulu. Insya Allah kita teruskan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian untuk memperbaiki kehidupan kita ini, sehingga kita dapat beramal soleh dan Allah memberikan akhir hidup kita ini dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.